Perkenalkan, nama saya dengan Sumonda Felicia Priscilia. Saya adalah mahasiswa Universitas Kelabat, Fakultas Keperawatan semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Nah, pasti semuanya sudah mendengar tentang penyakit stroke ini, tapi masih kurang, bahkan ada yang tidak tahu bagaimana sih cara pencegahan atau cara untuk mengobati penyakit stroke ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai habis. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan ditemukannya tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa defisit neurologis vokal dan global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian sel dan jaringan. Secara sederhananya, menurut alodokter.com, stroke adalah suatu kondisi ketika pasokan darah ke otak berkurang yang diakibatkan karena adanya penyumbatan yang disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Nah, penyebab penyakit stroke ini yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, kedua adalah kebiasaan merokok, ketiga adalah penyakit jantung, keempat adalah diabetes, kelima adalah obesitas, keenam adalah usia, ketujuh yaitu kebiasaan mengkonsumsi alkohol, delapan yaitu riwayat keluarga yang berkaitan dengan stroke, kesembilan adalah penggunaan obat antikoagulan atau obat pengencer darah yang berlebihan, ke-10 adalah stres mental dan stres fisik. Nah, kita masuk di tanda dan gejala dari penyakit stroke, yaitu dibagi atas dua, yaitu yang pertama itu karena stroke yang diakibatkan oleh sumbatan atau yang disebut dengan stroke iskemik. Yang pertama, tanda dan gejalanya yaitu senyum yang tidak simetris, kedua, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, ketiga, sulit berbicara atau tidak nyambung, keempat, gangguan penglihatan, kelima, gangguan menelan, keenam, pusing, ketujuh, kebas sesisi tubuh. Nah, yang kedua adalah tanda dan gejala dari stroke yang diakibatkan karena adanya perdarahan atau yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Yang pertama, tanda dan gejalanya yaitu nyeri kepala yang sangat hebat, kedua ada kejang dan muntah-muntah. Berikut adalah cara-cara untuk mencegah penyakit stroke, yaitu pertama, yaitu kontrol tekanan darah, kedua, olahraga yang ringan minimal 30 menit, ketiga, yaitu makan makanan sehat, perbanyak buah dan sayur, keempat, kontrol kadar kolesterol, kelima, pertahankan berat badan yang seimbang, keenam, tidak merokok atau tidak terpapar dengan asap rokok, ketujuh, tidak mengkonsumsi alkohol, delapan, periksa dan obati penyakit jantung, kesembilan, yaitu kurangi resiko diabetes, ke-10 yaitu dapatkan informasi atau pengetahuan mengenai penyakit stroke. Nah, berikut ada beberapa terapi yang dapat digunakan oleh pasien yang mengalami penyakit stroke. Jika pasien mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi, sebaiknya melakukan gerakan yoga. Ada dalam penelitian American Journal of Reaction Therapy, mereka meneliti sebuah terapi yoga yang dilakukan oleh pasien selama 8 minggu. Nah, kemudian pasien itu mengalami peningkatan dalam mengelola stres dan emosinya, sehingga ada juga pergerakan dari tubuh pasien yang dilakukan dengan jarak pergerakan yang lebih luas. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa terapi yoga ini dapat membantu pasien stroke menjadi lebih mandiri dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Stroke merupakan salah satu penyakit utama penyebab kematian di Indonesia. Singkatnya, penyakit ini adalah penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga otak kita kurang menerima asupan oksigen. Dan akibat kekurangan oksigen di bagian otak, lama-lama sel di dalam otak akan mati. Hal-hal yang menyebabkan stroke antara lain kurangnya olahraga, stres, kurangnya beribadah, pola makan yang kurang baik, kurang tidur, dan sebagainya. Kalau stroke menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia, berarti ini menyatakan kalau mayoritas orang Indonesia kurang berolahraga. Bukankah begitu? Nah, yoga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mencegah stroke dari segi aktivitas olahraga. Olahraga yang lain tentu juga bisa mencegah stroke kok.
Tetapi yoga memiliki kelebihan. Adapun terapi yang kedua yang dapat dilakukan bagi pasien yang mengalami penyakit stroke yaitu dengan melakukan terapi range of motion, di mana terapi range of motion ini adalah terapi pergerakan awal yang dilakukan kepada pasien yang mengalami penyakit stroke yang bertujuan untuk meningkatkan pergerakan persendian dan memelihara kekuatan otot serta merangsang sirkulasi darah. Nah, berdasarkan penelitian dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Range of Motion terhadap penyembuhan penyakit stroke, terbukti bahwa dengan melakukan terapi range of motion ini dapat memelihara kekuatan otot meskipun durasi dalam melakukan gerakan ini tidak lama, tapi dilakukan pengulangan sesering mungkin. Nah, dengan begitu dapat mengaktifkan motor neuron atau yang disebut dengan dasar pemulihan dalam penyakit stroke. Setiap gerakan dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan pada bagian kanan juga bagian kiri. Setiap gerakan disesuaikan dengan kemampuan otot pasien. Gerakan yang pertama adalah ekstensi lengan. Bu, sakit gak? Enggak. Setelah itu kemudian Nah, tidak terasa penjelasan sudah sampai di sini. Sekian dari penjelasan saya tentang pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat memberikan suatu pengetahuan yang baru kepada semua yang menonton video ini. Kiranya tetap jaga kesehatan, tetap menjaga aktivitas kita, rajin olahraga, berdoa, dan lakukan hidup sehat, perbanyak makan buah dan sayur. Akhir kata, selamat siang, terima kasih.